Bapak Ibu semua. Ya baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Baik, kepada yang terhormat Rektor Universitas Trisakti Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DIA, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, guru kita Bapak Dr. Haji Andian Parlindungan, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti Bapak Dr. Insinyur Muhammad Burhanuddin Nur MSc IPU ASEAN Engineer, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti Ibu Profesor Dr. Homsiah AK CA FCMA CGMA CRIB, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti Bapak Insinyur Yoska Oktaviano MT, yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti MKes, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit, Kaprodi, Sekprodi, dosen, karyawan, mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara pengajian keluarga besar Universitas Trisakti dengan tema mengobati luka batin. Dan acara diselenggarakan pada hari Jumat 22 November 2024 bersama saya Prayang Sani. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pengajian pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita, Saudara Aulia Urrohman dari FKG Universitas Trisakti. Baik, kepada Saudara Aulia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aulia selaku kori kita pada hari ini. Semoga bagi yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan, insya Allah senantiasa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Trisakti. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DIE, kami silakan. Terima kasih Bu Payang, Bu Prayang. Suara saya bisa didengar kah? Ya, Prof, terdengar jelas? Baik, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Yang terhormat Amukarom Bapak Dr. Haji Andian Parlindungan, para Wakil Rektor, Prof. Komsia, Prof. Tri Aristuti, Bapak Dr. Burhanuddin Nur, para senior di sini ada Prof. Susi, dan juga Ibu Prof. Arwini Sumardi, dan para senior sekalian yang saya tidak bisa lihat satu persatu, layar saya sangat terbatas, Bapak Ibu para dekan, para wakil dekan, para direktur, dan segenap pimpinan di jajaran Usakti, rekan-rekan dosen dan tendik, dan juga barangkali ada adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang sehingga bisa berkumpul bersama-sama pagi hari ini untuk mendapatkan pencerahan dari Amukarom Bapak Dr. Andian Parlindungan, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, segenap sahabatnya, kepada kita semua dan juga segenap umatnya hingga akhir zaman. Pak Andian yang kami hormati, kami mengaturkan banyak terima kasih atas perkenan Bapak yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk kami semua. Kami menyadari Bapak juga sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutin, tapi di tengah kesibukan ini masih berkenan untuk berbagi ilmu untuk mencerahkan kami semua tentang apa-apa yang kita topik hari ini tentang mengobati luka batin. Kalau dalam ilmu kedokteran, kalau orang luka di tangan, obatnya mudah, pakai betadin atau pakai Tensoplas sudah selesai. Atau lukanya agak lebih parah lagi, mungkin dijahit, sehingga ada gradasi luka fisik itu. Tapi kalau luka batin kelihatannya tidak bisa diselesaikan dengan ilmu kedokteran biasa. Bahkan yang perlu kita ketahui juga, apa yang menyebabkan terjadinya luka batin, lalu apakah ada gradasinya juga seperti luka fisik. Kalau fisik itu luka kecil, betadin, luka besar dijahit, luka lainnya ada lebih canggih lagi. Apakah juga dalam luka batin ada tingkatan-tingkatannya? Dan juga apakah obat-obatnya juga ada dijual di apotek atau tidak ada? Atau seperti apa obat-obatnya tergantung pada tingkat keparahan luka batin tadi. Untuk itu kami sangat berterima kasih sekali lagi Amukarom Dr. Haji Andian Parlindungan. Perkenan Bapak untuk berbagi pengetahuan, untuk mencerahkan kami semua bagaimana penyebab luka batin dan bagaimana cara mengobatinya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan pencerahan dari Bapak Dr. Haji Andian Parlindungan, dan doa kami semoga apa-apa yang Bapak sampaikan menjadi pahala yang berlimpah untuk Pak Andian Parlindungan beserta keluarga dan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Kadar Sasuryadi selaku Rektor Universitas Trisakti atas sambutannya. Ya, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk agenda selanjutnya di hari ini hari Jumat yang penuh berkah insya Allah, marilah kita memulai pengajian dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Andian Parlindungan dengan tema mengobati luka batin. Baik, dan selanjutnya mohon izin berkenan Bapak Ustadz Dr. Haji Andian Parlindungan untuk menyampaikan tausiahnya. Kami silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Suni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawala.
Yang saya hormati Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. Kadarsah Suryadi, Wakil Rektor Bapak Dr. Insinyur Muhammad Burhanuddin Nur, Wakil Rektor juga, Rektor 2, Bapak Ibu, mohon maaf Ibu ini kakak saya, mbak saya ini Profesor Dr. Khomsyah, ya, Alhamdulillah yang mengundang saya ada di tengah Bapak Ibu sekalian. Wakil Rektor 3, Dr. Yoska Octaviano MT, Bapak Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Gigi Trieri Astuti, dan seluruh direktur yang tidak saya sebut satu persatu, biar bisa menghemat waktu, para kepala lembaga, kepala biro, para dekan, para wakil dekan, para pejabat pusakti secara keseluruhan, teman-teman mahasiswa kalau ada di sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta istri, keluarga, sahabat beliau. Bapak Rektor dan keluarga besar Sakti yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Islam itu mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang bahagia. Ya, menjadi pribadi yang bahagia. Maka doa Rasulullah SAW itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya. Jadi kata Rasulullah, karuniakan kami ya Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan selamatkan kami dari siksa neraka. Nah, menjadi orang yang bahagia itu penting. Ya, menjadi orang yang berbahagia itu sangat penting. Maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana meningkatkan self-esteem kita dan self-confidence kita. Jadi ada hubungan antara self-esteem dan self-confidence. Maka self-esteem itu sebetulnya adalah nilai diri kita, Bapak. Nah, kunci utama dari self-esteem itu dalam Al-Quran itu adalah iman. Dan kemudian adalah amal soleh. Jadi iman, amal soleh. Nah, bisa kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah 277, ya, di Al-Baqarah 277, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menegaskan yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah sholat, yang keempat adalah zakat. Nah, itu adalah self-esteem kita, yang nilai diri kita, value kita. Maka kemudian ada jaminan, ada ya apa jaminan dan garansi oleh Allah self-confidence kita, apa itu? Lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Jadi itu hubungan antara self-esteem dan self-confidence. Nah, bisa kita lihat juga di ayat yang lain. Ya, di ayat yang lain itu di surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl ayat 97. Surat 16 ayat 97. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Ya, di ayat ini Allah menegaskan barang siapa yang melakukan amal soleh, self esteem, ya, melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah berikan dua. Yang pertama, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Yang kedua, mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, itu dia hubungan antara self-esteem dan self-confidence. Nah, di surat Ali Imran ayat 139, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, kamu adalah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang kaitan iman, amal soleh dengan kebahagiaan. Terutama di dalam menyingkirkan dua penyakit psikologi yang berbahaya. Yang pertama itu adalah takut, yang kedua adalah sedih. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau kita buka buku-buku psikologi, nah dua penyakit atau dua gangguan emosional ini sangat berbahaya. Sebenarnya untuk bikin bangun data sekunder. Dua gangguan ini yang sangat berbahaya yang terkait dengan hubungan emosional. Yang pertama itu adalah takut, yang kedua adalah sedih. Nah, ketika kita membahas tentang luka batin, ya luka batin, bahwa sebetulnya kita ini tidak pernah tidak mengalami luka batin. Semua kita pernah mengalami luka batin. Ya, nah itu dua tadi di antara luka batin itu. Walaupun yang lain ada kekecewaan, ada putus asa, ada kesedihan, ada amarah, ada dendam. Nah, itu semua adalah luka batin. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, kalau luka fisik itu terlihat, dapat dilihat, dapat diobati. Tapi luka batin itu dia tidak terlihat. Ya, tapi bagi orang yang mengalami luka batin itu bebannya begitu berat secara psikologis. Kenapa? Karena para psikolog juga menyebutkan bahwa luka-luka batin itu sebetulnya adalah sampah emosi. Ya, sampah-sampah emosi yang sebetulnya berbahaya buat kesehatan fisik dan mental kita. Nah, kenapa penting kita untuk memperhatikan bahwa apakah kita punya luka batin? Nah, hal tersebut adalah untuk bisa kita temukan solusinya. Bagaimana mentreatment luka batin kita? Para psikolog, Bapak Ibu, itu mengingatkan 3 hal penting. Yang pertama adalah jangan mengingat luka batin masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan mencemaskan hidup kita hari ini. Dan yang ketiga adalah jangan mengkhawatirkan hidup kita pada masa yang akan datang. Nah, biasanya di dalam kehidupan kita ada satu masa di mana kita suka kembali kepada episode yang lalu, membuka luka batin kita yang lalu. Jadi kebanyakan kita kalau bercerita tentang masa lalu, kita bercerita tentang luka batin, tentang kesedihan, tentang kecemasan, tentang ketakutan, tentang kepedihan, tentang amarah, tentang dendam. Nah, ini tidak sehat buat diri kita secara mental maupun secara fisik. Ada hubungan yang begitu erat antara gangguan emosi, antara emosi dengan kesehatan fisik kita. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, akan periksa tensi darah, maka petugas akan bertanya, tadi di jalan macet tidak? Tadi di jalan itu kesel atau tidak menghadapi kemacetan? Macet sekali, aku kesel sekali. Ya udah istirahat 5-10 menit, baru kita tensi. Nah, itu hubungan antara emosi dengan fisik.
Ya, maka ada temuan juga salah satu penyebab kanker ternyata, ya salah satu penyebab kanker ternyata itu adalah gangguan emosi. Ada sebuah penelitian menyebutkan orang-orang yang terkena kanker payudara, para wanita yang kena kanker payudara, kanker paling, ternyata salah satu penyebabnya itu adalah sampah emosi karena mengalami gangguan emosi pada saat menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, itu contoh ada hubungan antara emosi dengan gangguan fisik. Nah, maka bagaimana kita menyikapi kesedihan-kesedihan masa lalu, kekecewaan masa lalu? Ternyata kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah mengingatkan kita yang pertama itu adalah kuncinya adalah bersyukur, Bapak Ibu. Jadi ternyata syukur itu adalah salah satu treatment bagaimana kita bisa mengikis kesedihan, kekecewaan masa lalu. Kenapa demikian? Ternyata Robert Edmond salah satu pakar psikologi di dalam penelitiannya bahwa syukur itu adalah seseorang bisa melihat kehidupannya secara objektif. Ya, dan itu sebagai salah satu kunci untuk bahagia. Kenapa demikian? Karena orang bersyukur itu akan merasakan betapa banyak nikmat yang diberikan Allah daripada cobaan ujian. Ya, jadi dibandingkan kekecewaan, kesedihan masa lalu itu sebetulnya lebih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, orang bersyukur itu bisa melihat masa lalu itu secara objektif. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya bahwa periode kehidupan hari ini ada, kebahagiaan hari ini ada, ketenangan hari ini ada, kedamaian hari ini ada, kebahagiaan hari ini ada. Ternyata tidak bisa dilepas dari mata rantai kehidupan kita masa lalu. Ya, kalau begitu, ketika kita flashback ke masa lalu, tidak pantas rasanya kalau kita membuka luka batin masa lalu. Karena apa? Hari ini sudah diberikan Allah kepada kita untuk mengganti kekecewaan, kesedihan, dan seterusnya terkait dengan masa lalu kita. Jadi kunci utama tadi Profesor Kadarsia, kunci utama untuk mentreatment ke luka batin kita itu ternyata menjadi orang yang bersyukur. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun." Kau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Engkau bersyukur kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmat. Nah, memang di dalam kehidupan sehari-hari orang bersyukur itu punya prasangka baik kepada Allah. Ya, kalau kita betul-betul bersyukur, kita punya prasangka baik kepada Allah. Ya, kita punya optimisme ketika kita punya keyakinan kepada Allah bahwa semua kehidupan ini tidak lepas dari kuasa Allah. Maka orang yang ridho dengan apa yang diuji oleh Allah kepadanya, orang yang ridho dengan cobaan ujian hidup yang pernah diberikan Allah kepadanya, itu berarti dia yang prasangka baik kepada Allah dan dia yakin bahwa Allah punya ketetapan yang terbaik buat dirinya. Nah, kemudian yang kedua tadi, para psikolog mengatakan bahwa di antara penyebab kecemasan itu luka batin itu adalah mencemaskan kehidupan hari ini. Ya, jadi banyak sekali di luar sana orang-orang yang selalu mencemaskan kehidupannya, mencemaskan pekerjaannya, mencemaskan keluarganya, mencemaskan hal-hal yang tidak pantas dicemaskan. Ya, padahal yang dia cemaskan menurut pandangan para psikolog tadi bahwa yang dia cemaskan itu umumnya adalah hal-hal sepele yang tidak rasional. Nah, terus bagaimana cara kita mengobati kecemasan itu? Kita diingatkan oleh Allah ya untuk memperbanyak zikir, ya untuk memperbanyak atau meningkatkan kualitas sholat kita, kualitas bacaan Al-Quran kita, dan mentadabburkan ayat Al-Quran. Di dalam sebuah penelitian kita tahu nih para guru besar bahwa otak itu punya setidaknya 4 gelombang.
ada gelombang otak yang disebut dengan beta, ada gelombang otak yang disebut dengan alfa, ada gelombang otak yang disebut dengan theta, dan ada gelombang otak yang disebut dengan delta. Nah, pada saat seseorang cemas, itu bisa jadi gelombang otaknya itu pada saat gelombang aktif, yaitu beta. Ya, gelombang aktif itu adalah gelombang beta. Pada saat seseorang itu cemas, makanya orang-orang yang sibuk, orang-orang yang bekerja tidak berhenti, orang-orang yang bekerja tidak ingat sholat, orang-orang yang bekerja tidak ingat zikir, orang-orang yang sibuk bekerja tidak baca Al-Quran, itu gelombang otaknya beta. Nah, biasanya gelombang otak beta itu tingkat kecemasan sangat tinggi. Maka bagaimana kita menurunkan gelombang otak kita? Maka kita turunkan gelombang otak kita kepada gelombang meditatif, gelombang alfa, ya, gelombang tenang, gelombang damai, gelombang yang kita bisa melihat segala sesuatu secara proporsional. Nah, itu adalah kita rendahkan, kita pindahkan gelombang otak kita kepada alfa. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Ternyata di dalam penelitian, sholat, zikir, puasa, baca Al-Quran, itu bisa menempatkan gelombang otak kita pada gelombang alfa. Nah, kalau kita berada pada gelombang alfa, kita lebih tenang. Ya, hati kita lebih tenang, jiwa kita lebih damai, kita lebih damai menjalani aktivitas hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kecemasan-kecemasan di dalam diri kita, maka solusinya seperti yang apa dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu akan tenang hatinya ketika mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah menjadikan hati tenang. Nah, menurut para psikolog, tenang, damai, bahagia itu posisi otak kita ada pada gelombang alfa. Nah, jadi buat teman-teman para pejabat sakti ini, ya jangan lupa memperbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, ya sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat wajib sudah pasti, dan ternyata diteliti juga pada saat kita sujud, prefrontal cortex kita itu ditekan, ya, ke tanah pada saat kita sujud. Maka ini adalah pusat emosi, pusat kecerdasan dan pusat emosi. Nah, makanya Rasulullah SAW juga mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat, dan saat yang paling dekat aku dengan Allah pada saat aku dalam keadaan sujud. Jadi hati-hati terhadap jargon kerja. Kan ada tuh jargon kerja. Jadi nggak ingat ibadah, otak bisa cedera. Ya, nah, kalau otak sudah cedera, dampaknya apa? Cedera itu tidak sama dengan dalam perspektif kedokteran, yang kena benturan, jatuh, bukan itu. Tapi cederanya adalah ketika sirkuit-sirkuit di otak itu tidak mengalami keseimbangan. Akibatnya apa? Timbul kecemasan, ketakutan, keresahan, ketidakbahagiaan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, para psikolog mengatakan bahwa luka batin itu juga disebabkan oleh ketakutan-ketakutan tentang masa depan, tentang hari esok. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir, Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu tentang hari esok. Ya, tidak ada, jangankan hari esok, tidak ada yang tahu tentang sore hari nanti. Apakah kita masih ada sore nanti? Ya, jangankan besok. Nah, artinya salah satu yang menyebabkan kita cemas itu suka mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Maka hati-hati terhadap kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat negatif yang selalu kita afirmasi. Jangan-jangan besok saya mengalami ini. Jangan-jangan besok kalau terjadi ini maka hasilnya ini. Padahal itu adalah wilayah ilahiyah. Ya, takdir itu adalah prerogatif. Kita suka sekali menjadikan diri kita seperti Tuhan. Ya, sering sekali kita menjadikan diri kita seperti Tuhan, sehingga
sebetulnya yang menciptakan ketakutan-ketakutan itu adalah diri kita. Nah, maka bagaimana cara men-treat rasa takut pada hal-hal yang belum pasti terjadi? Saya pernah punya jemaah, Bapak Ibu. Hari pertama dia telepon saya itu malam jam 12 malam. Dia telepon saya, Ustaz, saya nggak bisa tidur. Tuh, saya punya rasa takut. Jangan-jangan besok saya mati. Terus saya tanya, udah berapa lama punya perasaan seperti itu? Udah 4 bulan. Jadi setiap malam, jangan-jangan besok mati. Jangan-jangan besok mati. Terus saya tanya, udah berapa lama? 4 bulan. Terus saya katakan, selama 4 bulan mati nggak? Enggak ya. Jadi ternyata itu ketakutan-ketakutan yang Ibu ciptakan. Maka jangan terbiasa mengafirmasi hal-hal negatif, kalimat-kalimat negatif. Hebatnya di Al-Quran, itu banyak sekali teori komunikasi yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau nanti Bapak Ibu buka konsep kata dalam Al-Quran, konsep kata dalam Al-Quran, maka keluarlah di Al-Quran itu qaulan karimah, ucapan yang mulia, qaulan sadida, ucapan baik mengandung kebenaran, qaulan ma'rufah, ucapan yang benar, qaulan baligh, ucapan yang berkualitas, qaulan maisura, ucapan yang mudah, qaulan layyina, ucapan yang lembut. Nah, itu kan konsep kata dalam Al-Quran itu diimplementasikan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Maka manusia yang paling dahsyat komunikasinya adalah Rasulullah SAW. Nah, kata Rasulullah, ya, falyakul khairan awil yasmut. Kalau kita nggak bisa berbicara baik, maka lebih baik kita diam. Nah, sering kita mengafirmasi kata-kata atau kalimat-kalimat negatif. Ya, di mana kita tahu kalimat negatif itu mempengaruhi kondisi psikologi kita. Ya, kalimat-kalimat negatif itu mempengaruhi kondisi psikologi kita. Jadi kalau yang keluar adalah kalimat takut, psikologi kejiwaan kita takut. Kalau yang keluar dari lisan kita adalah kalimat bahagia, maka mempengaruhi rasa bahagia. Maka jangan biasakan mengafirmasi kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat kecemasan, kalimat-kalimat ketakutan. Nah, kalau kita selalu mengafirmasi kalimat-kalimat itu tidak baik buat psikologi kita. Nah, kita lihat orang-orang yang punya rasa takut, kalau dia kembali kepada Al-Quran, maka ketakutannya itu dipatahkan oleh Allah. Ya, ketakutannya itu dipatahkan oleh Allah. Misalnya di surat 9 ayat 51. Ya, surat At-Taubah, Bapak. Surat At-Taubah ayat 51, Allah mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ya, katakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepada kita. Contoh misalnya Profesor Khomsia, kakak saya, mbak saya ini, Profesor Khomsia, takut nih, tidak ada jaminan orang pintar itu tidak takut gitu. Kadang-kadang saya menemukan ada orang pintar tapi dia tertekan oleh rasa takut gitu ya. Nah, ini contoh saja. Misalnya takut jangan-jangan besok yang terjadi adalah ini. Nah, bagaimana Al-Quran mematahkan ketakutan itu? Surat 9 ayat 51. Katakan, kata Allah, tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, ini bisa digunakan dengan cara self-hypnosis. Ya, self-hypnosis itu apa? Jadi kita tarik nafas. Ya, ini contohnya prakteknya, kita tarik nafas, kemudian kita buang pelan-pelan, kondisikan seluruh tubuh kita rileks, Bapak Ibu. Tarik lagi nafas kita, buang lagi pelan-pelan, serileks mungkin, sedamai mungkin, tarik lagi pelan-pelan, rileks lagi. Nah, kemudian afirmasi ini ayat, tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Kalau Allah tidak takdirkan sesuatu itu pasti tidak akan terjadi. Gitu. Nah, ini luar biasa, dahsyat. Kenapa? Karena saya sudah
sudah sampaikan ini ke beberapa orang yang mengalami gangguan emosi. Jadi banyak sekali di sana orang-orang yang mengalami gangguan emosi. Menurut data di seluruh dunia hampir 1 miliar orang yang mengalami gangguan emosi dari tahun 2022 sampai 2023. Ya, di dunia ini emosi itu hampir 1 miliar dari total masyarakat dunia. Itu dari 2022 sampai 2023. Di Indonesia cukup banyak. Ya, maka bagaimana orang-orang yang mengalami gangguan emosi ini treatment, terutama terkait rasa takut, yaitu dia menghipnosis dirinya, self hypnosis. Nah, bagaimana caranya? Dia tarik nafas, dia lepaskan, dia tarik lagi, lepaskan lagi, serileks mungkin, sedamai mungkin, rasakan sensasi otot-otot, saraf-saraf kita mengendur, nah tarik lagi, buang lagi, nah kemudian dia membacakan, mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surat 9 ayat 51, yaitu tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepada. Ya, aku harus tawakal kepada. Nah, itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang, diafirmasi. Nah, kenapa penting mengulang? Karena di dalam teori hipnosis untuk sampai kepada trans itu adalah perlu mengulang-ulang kalimat positif. Ya, itu perlu kita mengulang-ulang kalimat positif sehingga muncul optimisme menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi, Bapak Ibu, misalnya lagi, siapa di antara kita yang kadang-kadang punya rasa takut, punya perasaan bahwa kok sedih aku ini nggak ada akhirnya, ya sedih aku ini kok tidak ada akhirnya. Nah, bagaimana kita mematahkan itu? Ya, sama. Nah, yakini Al-Quran. Makanya iman kepada Al-Quran itu menjadi penting. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Coba yang perlu Bapak Ibu afirmasi apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Patahkan. Patahkan kesedihan kita, persepsi kita tentang kesedihan. Kok kesedihan aku ini tidak ada akhirnya? Patahkan itu dengan apa? Dengan keyakinan, iman kepada Allah bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nanti saya minta sesi terakhir 15 menit sebelum setengah 11. Saya coba mengajak Bapak Ibu sekalian merasakan sensasi kalau kita tadabbur, kalau kita tafakur, kalau sebentar kita zikir, bagaimana kita masuk ke gelombang alpai. Ya, sehingga kita merasakan tenang, kita merasakan damai, kerja kita niatkan bukan untuk popularitas, bukan untuk status sosial aku hebat, tapi kerja adalah ibadah. Ya, betul-betul kita akan digerakkan oleh Allah secara dikasih kecerdasan oleh Allah, kreativitas oleh Allah, dan kita bekerja ini betul-betul nikmat banget kerjanya. Maka ada beberapa psikolog mengatakan orang bekerja itu bikin sehat mental juga. Nah, kalau mentalnya sehat, fisiknya, apalagi kalau dia menyintai pekerjaan dan dia mengerjakan apa yang dia cintai. Ya, dia mengerjakan apa yang dia cintai dan dia menyintai apa yang dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf kalau saya sedikit agak ke psikologi juga, karena memang saya 14 tahun jadi dosen di Universitas Yarsi. Ya, di dosen psikologi. Nah, tahun 2014 saya resign. Tahun 2000 saya jadi dosen, 2014 saya resign. Itu ditahan oleh profesor jurnalis waktu itu katanya. Saya dikader kalau bisa jadi guru besar di Yarsi waktu itu. Tapi karena karena satu lain hal, saya keluar dari Yarsi. Ya, nah, jadi saya dulu berkiprahnya di Universitas Yarsi, Fakultas Psikologi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh. Nah, yang ketiga, tadi saya ulangi lagi ya, jangan menyesali luka batin masalah. Jangan mencemaskan kehidupan hari ini. Jangan mengkhawatirkan hari esok. Ya. Nah, kalau kita ikat, kita kunci, inilah takdir kita. Ya. Nah, takdir itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir yang kita tidak bisa pilih. Ketentuan Allah mutlak itu.
Sebagai orang Jawa, sebagai orang Padang, kita tidak bisa pilih suku, kita nggak bisa pilih bangsa, kita nggak bisa pilih orang tua, kita nggak bisa pilih anak-anak kita. Nah, itu given dari Allah sebagai kehendak mutlak Allah. Nah, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu eh, kita punya pilihan dalam hidup kita. Untuk kesehatan, untuk kesuksesan, untuk kebahagiaan, banyak sekali pilihan-pilihan arti yang bisa kita kerjakan. Walaupun terkadang hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Gitu kan? Banyak mungkin di antara para guru besar di sini yang dulunya kuliah milih di fakultas A. Tapi ternyata karena satu lain hal, akhirnya kuliah di fakultas B. Ternyata, ternyata di awal dia tidak terima. Kenapa saya harus kuliah di B? Nah, berjalannya waktu, baru Allah menunjukkan kepadanya bahwa ternyata inilah yang terbaik buat dia. Gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan iman kepada takdir, Bapak Ibu, iman kepada takdir, ternyata iman kepada takdir itu membuat kita tenang, membuat kita damai. Kenapa? Karena tidak terjadi segala sesuatu itu kecuali atas kehendak Allah. Walaupun itu berkaitan dengan pilihan-pilihan hidup kita. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik buat kamu. Artinya, di dalam mengimani takdir itu, kita harus prasangka baik kepada Allah. Kenapa? Di balik semua ketetapan Allah, pasti Allah punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Nah, itu yang membuat kita tenang. Nah, kalau begitu, jangan mencemaskan cerita masa lalu. Kenapa? Karena itu bagian dari takdir kita yang harus kita syukuri. Hari ini ada karena ada masa lalu. Kalau begitu, jangan cemaskan hidup kita hari ini. Tugas kita hanya menjalani kehidupan kita dengan apa? Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Tadi terlalu banyak kecemasan-kecemasan membuat otak kita berada di gelombang beta. Waspada terhadap cedera. Ketika sirkuit-sirkuit di otak itu tidak mengalami keseimbangan. Nah, yang ketiga, jangan khawatirkan tentang hari esok. Hari esok itu bukan milik kita. Ya kan? Hari esok bukan milik kita, bukan milik semua orang. Kenapa? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi akan terjadi pada hari esok. Maka kenapa sikapi segala sesuatu itu dengan tawakal. Nah, jadi ada syukur, ada tawakal. Nah, tawakal itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, Bapak Ibu, tawakal itu seperti burung yang keluar dari sangkarnya pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali ke sangkarnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Itulah makna tawakal. Jadi ada usaha kita, ada ikhtiar kita, ada perjuangan kita, tapi hasil bukan milik kita, hasil milik Allah. Itulah tawakal. Ya, ada juga orang sudah bertawakal, sudah berikhtiar, kemudian dia bertawakal, tapi hasil tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, itu kembali ke Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para dosen, aktivitas Usakti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini bisa kita pahami secara proporsional, maka kita dapat menjalani hidup kita dengan tenang. Nah, paling tidak untuk menguatkan ada dua hal yang sangat mendasar, ya, sangat mendasar Bapak Ibu sekalian, yaitu di surat Ali Imran ayat 212, ya. Ali Imran, coba saya Ali Imran 212 ya.
kata Allah di dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ya, ada hal lain lagi yang bisa menguatkan kita di saat kita lemah, di saat kita sedih, di saat kita punya kecemasan dan ketakutan. Apa itu? Adalah meaning life. Ya, meaning life itu adalah makna hidup. Ya, nah, jadi menurut surat Ali Imran ada dua makna hidup kita. Yang pertama itu terkait hubungan kita dengan Allah. Yang kedua terkait hubungan kita dengan manusia. Ya, jadi ini juga salah satu di antara metode pengobatan kita terhadap luka batin. Ya, kalau istilah Profesor Kadarsia tadi, Profesor Pak Rektor kita tadi, kalau luka itu bisa betadin obatnya. Nah, kalau luka batin itu adalah syukur, adalah tawakal. Ya, termasuk nanti kalau luka batin itu adalah sabar dalam menjalani hidup. Ya, nah, nanti saya akan menjelaskan setelah ini tentang sabar. Nah, ini ada makna hidup. Ya, jadi para psikolog itu juga mengatakan bahwa tingkatkan makna hidup kita. Ya, tingkatkan makna hidup kita, jadikan hidup kita bermakna. Nah, dalam pandangan agama kita, makna hidup itu terkait dengan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah hablum minallah. Ya, yang pertama adalah hablum minallah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah hablum minan nas. Ya, yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Nah, hablum minallah itu tadi saya sudah singgung di awal. Yang pertama adalah sholat, kemudian puasa, zikir, baca Al-Quran, ya pergi umroh, pergi haji itu termasuk hablum minallah. Karena labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu hablum minallah Bapak Ibu. Nah, diteliti tadi, ternyata pada saat terjadi hubungan kita dengan Allah atau kita terhubung dengan Allah, itu ada peningkatan hormon kebahagiaan di tubuh kita. Ada peningkatan hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita. Hormon kebahagiaannya sejenis apa? Sejenis endorfin. Nah, endorfin itu sejenis morfin, Bapak Ibu. Jadi, morfin itu adalah kita tahu, ada adik saya sedang sakit kemarin di rumah sakit cancer. Nah, beberapa hari sebelum diinfus dengan morfin, adik saya kesakitan. Maka dokter infus dia dengan morfin. Dia mengalami tenang, dia bisa istirahat, dia bisa tidur, dia bisa happy. Nah, ketika diobatin, disuntik dengan infus morfin, mengandung morfin. Nah, itu ada di tubuh kita, Bapak Ibu, bernama endorfin. Jadi endorfin itu diteliti, diproduksi oleh hipotalamus pada saat kita meditasi. Ya, penelitian itu terkait meditasi. Jadi ketika seseorang meditasi, ya dia berada di puncak ketenangan, kedamaian, nah itu hipotalamus melepas endorfin namanya. Nah, Islam kan nggak kenal meditasi. Jadi kenapa fakta ketika kita sholat khusyuk, ketika kita puasa, ketika kita zikir, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita umroh haji, kenapa kita bahagia? Ya karena secara faktual, secara ilmiah, tubuh kita, salah satu bagian dari otak kita melepas hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sampai akhir hayat kita sholat 5 waktu sehari dengan sunnah-sunnahnya, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita berzikir sampai akhir hayat kita, berarti betapa bahagianya kita. Ya, kenapa? Karena tubuh kita memproduksi endorfin. Nah, kemudian ada duribat alaihimuzillah aina masukifu illa bihablim minallah. Yang kedua, wahablim minan nas. Nah, wahablim minan nas, ketika kita terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, tubuh kita itu memproduksi salah satu bagian otak hipotalamus tadi memproduksi hormon cinta yang bernama serotonin dan oksitosin. Jadi orang-orang yang suka silaturahim, yang hidupnya bermanfaat buat orang lain, ini sejalan dengan pesan Rasulullah, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain.
Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang usianya makin baik perbuatannya. Nah, ternyata makna hidup terkait hubungan sosial itu meningkatkan hormon cinta yang bernama serotonin dan oksitosin. Nah, penelitian berikutnya ketika tubuh kita itu dipenuhi dengan secara seimbang, dipenuhi dengan serotonin, oksitosin, endorfin, maka dia membentuk kekebalan tubuh, Bapak Ibu. Membentuk kekebalan tubuh. Di mana kekebalan tubuh ini? Maaf, membentuk kekebalan mental. Ya, di mana kekebalan mental yang terkait dengan emosi itu menghasilkan kesehatan fisik. Ya, jadi ada hubungan antara emosi dengan kesehatan fisik kita. Ada hubungan antara emosi dengan kekebalan fisik kita. Nah, subhanallah, ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang makna hidup ini. Misalnya salah satunya surat Al-Mu'minun, surat 23. Ya, surat 23. Di ayat 1 Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang yang beriman. Aflaha itu bahagia, Bapak. Tapi bahagianya itu konstan, ya. Bahagianya itu permanen sebetulnya. Kalau kita menjalankan beberapa hal terkait dengan makna hidup. Apa yang pertama? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, khusyuk itu adalah di mana level sholat itu sudah sampai pada menghasilkan ketenangan, kedamaian. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, 46, khusyuk itu dijelaskan adalah orang yang punya keyakinan bahwa dia akan kembali menghadap Allah. Ya, pulang menghadap Allah atau kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah. Itulah arti khusyuk. Yang kedua adalah itu hablum minallah. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang ucapannya sia-sia, perbuatannya sia-sia, itu artinya hidupnya tidak bermakna. Ya, orang yang ucapan dan perbuatannya sia-sia, Bapak Ibu, itu artinya hidupnya tidak bermakna. Maka kebahagiaan terkait dengan pemeliharaan diri kita terhadap perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Walladzi anil lagwi mu'ridun itu adalah memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ya, ini hati-hati, perkataan dan perbuatan sia-sia itu memakan usia kita. Ya, jangan sampai usia berkurang, dosa bertambah. Kan gitu. Abu Nawas di dalam satu syairnya mengatakan, wa umri nakisum fi kulli yaum wa zambi zaidun kaifah timani. Setiap hari umurku berkurang, tapi setiap hari dosaku bertambah. Bagaimana aku pertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Ya, saya ingat 10-15 tahun yang lalu Rektor Trisakti adalah Profesor Dr. Tobi Mutis, tentu dengan jajaran wareknya, dekan-dekannya. Sekarang pertanyaan saya, kemana mereka semua, Bapak Ibu? Sebagian mereka sudah banyak yang berpulang. Nah, hari ini anak-anak kita melihat Bapak Ibu adalah profesor, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, pejabat departemen dari Usakti. Tapi 10 tahun yang akan datang, yang Zoom di sini sudah bukan kita lagi. Kemana kita? Bisa jadi sebagian kita sudah berpulang. Artinya singkat sekali hidup kita di dunia ini. Nah, maka dalam kapasitas hidup yang sangat singkat ini, jangan sampai hidup kita sia-sia, gitu kata Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau kita mau bahagia, kita menjadi orang-orang yang mampu memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Itulah yang disebut dengan makna. Yang ketiga adalah waliz zakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Zakat itu terkait dengan makna hidup, ya, makna hidup terkait dengan harta. Jadi ketika kita punya harta, bagaimana kita mendapatkan makna hidup kita dengan harta kita? Zakat, infak, sedekah. Dan tidak ada orang yang berzakat jadi miskin. Ya, tidak ada orang yang berzakat jadi susah hidupnya.
Maka orang yang berzakat, berinfak, sedekah itu kenapa bahagia? Karena memiliki mental pemenang, mental kaya. Ya, walaupun dia memberi sesuai kemampuan dia, dia punya mental kaya, mental orang bahagia. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Makna hidup itu juga diantaranya adalah memelihara kemaluan, kecuali terhadap pasangan hidup. Ya, kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat dan janji yang dipikulnya. Jadi memelihara amanat dan janji kita itu merupakan sebuah integritas, ya. Termasuk integritas yang paling tinggi adalah memegang amanah dan janji yang kita pikul. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka orang yang tidak amanah, orang yang tidak menepati janji adalah orang yang tidak punya makna hidup. Nah, sampai kemudian Allah katakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang memelihara sholatnya. Di akhir ayat yang ke-11 Allah katakan mereka ahli surga, mereka kekal di dalam. Artinya makna hidup itu mendatangkan kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat. Itu poinnya. Nah, maka dari sinilah kita memahami, oh ternyata orang yang bermakna hidupnya pasti bahagia. Ya, orang yang bermakna hidupnya betul-betul dia sangat bahagia. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan tadi, kita lihat Al-Insyirah Bapak Ibu. Surat Al-Insyirah itu alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dua hal. Ya, fa idza faragta fansab. Ya, orang hebat seperti Bapak Ibu jangan pernah berhenti berjuang. Berakhir satu pekerjaan, masuk kepada pekerjaan berikutnya. Berakhir satu tugas, pindah kepada tugas berikutnya. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah. Ya, minta yang terbaik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, dengan apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pendahuluan kita, prolog dari saya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Begitu Bu Kayang Suni. Ya Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Dan mohon izin Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Dan untuk saat ini Alhamdulillah sudah ada yang raise hand dan juga pun menyapa pada kolom chat. Mungkin mohon izin kita persilahkan terlebih dahulu untuk ya peserta yang sudah raise hand. Ada Ibu Sylvia Hasani. Assalamualaikum Bu Sylvia. Silahkan Bu Sylvia jika ada pertanyaan dan juga ingin berdiskusi. Ya, bagaimana untuk Ibu? Kayaknya kepencet ya Mbak Prayang. Oh, siap, Prof. Oh ya, baik. Siap. Baik, ya kita mungkin alihkan sejenak. Yang sudah menyapa di sini ada Ibu Yanti Baso. Assalamualaikum Bu Yanti. Mungkin berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami silakan Ibu. Ya, Ibu Yanti Baso. Kayaknya juga menyapa Pak Ustadz ya. Ya, siap. Siap menyapa ya mungkin ini ya mungkin nanti beberapa waktu lagi gitu mungkin sudah tercetus gitu ingin memberikan pertanyaan. Siap Bu Prof. Baik, mungkin kami silakan Bapak Ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Apakah sudah ada Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya? Biasanya Bu Susi. Ya, siap. Siap. Bu Prof. Susi. Ya, biasanya Bu Susi, Prof. Susi. Monggo, Prof. Susi. Masih mute. Bu Susi masih mute. Prof masih di mute? Masih mute Bu Susi. Halo Bu Susi, masih mute. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Adrian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Adrian mengatakan Mbak Yu, saya kalau Bukom ini keponakan saya, Prof. Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Prayang.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Memang saya sedang terpikir sekali Pak ya. Saya ini kok ngomong begini mesti kepengen nangis tuh loh. Jadinya kadang-kadang sungkan. Pak Ustadz, kalau saya mendengarkan penjelasan Pak Ustadz tadi ya, memang kita semua itu sudah ditakdirkan apapun yang akan terjadi ya Pak Ustadz ya. Dengan demikian itu apakah kita masih boleh gitu untuk berdoa memohon sesuatu gitu Pak Ustadz yang mungkin tidak sesuai dengan takdir kita gitu. Gimana Pak Ustadz? Mohon maaf. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Prof. Susi. Eh, Begini, di dalam surat 9 ayat 51 tadi, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul. Katakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepada kita. Hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah. Nah, tapi kalau kemudian kalau Ibu buka surat 57 ayat 22, surat 57 itu surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu itu tuh sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan, dan itu mudah bagi. Nah, tapi di ayat 23 kalau kita beriman kepada ketentuan Allah, maka di ayat 23 Allah menegaskan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Ya, kita ini berarti hanya menjalani takdir kehidupan kita. Nah, kalau kita yakin kepada takdir Allah, jalan usaha ikhtiar kita, kemudian kita yakin hasilnya adalah milik Allah, maka di ayat 23 surat 57 Al-Hadid tadi, kamu tidak akan bersedih terhadap apa yang hilang darimu, dan kamu tidak akan sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Nah, untuk menguatkan kita melakukan hipnoterapi, self-hipnosis buat diri. Apa self-hipnosisnya, Prof. Susi dan Bapak Ibu sekalian? Self-hipnosisnya adalah tarik nafas, relax, tenang, zikir kepada Allah, tarik lagi, relax lagi, tenang lagi, zikir lagi kepada Allah, terus sampai kita betul-betul relax, maka kemudian tadabburkan ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji aku di luar batas kesanggupan. Ya, Allah tidak akan menguji aku di luar batas kesanggupan. Allah tidak akan menguji aku di luar batas kesanggupan aku. Nah, kalimat-kalimat positif yang terhubung dari Al-Quran tadi, ayat-ayat Al-Quran atau hadis itu masuk ke alam bawah sadar kita, menguatkan kita pada saat kita dalam keadaan terpuruk. Ya, pada saat kita dalam keadaan terpuruk. Karena faktanya memang kita ini lemah. Ya, kita ini betul-betul lemah. Ya. Nah, faktanya itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka yang bisa menguatkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sholat, ya Bu Profesor Susi, sholat itu ternyata salah satu bukan yang terkait langsung dengan bagaimana menyikapi problematika hidup kita. Di dalam ya di kan orang yang ada Allah dengan sadar dan sholat sedikit, sholat itu
eh, gelombang otak beta diturunkan langsung oleh Allah di gelombang apa? Ya, di gelombang tenang, damai, di gelombang bahagia. Tapi sholatnya harus khusyuk. Karena kalau tidak khusyuk, artinya pada saat kita sholat, otak kita kemana-mana, berarti badan kita sholat, tapi otak kita beta. Otak-otak kita aktif. Harusnya otak itu gelombangnya ada di alfa pada saat sholat. Nah, 153 kepada Allah dengan sabar dan sholat. 153. 155 karena ujian. Jadi yang bisa menguatkan kita yang utama itu adalah relationship kita dengan hubungan kita dengan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat dan saat yang paling dekat aku dengan Allah pada saat aku dalam keadaan sujud. Nah itu yang utamanya itu Profesor Susi. Nah kemudian setelah kita sholat kita berdoa. Sebetulnya pada saat sholat itu kita sudah berdoa. Mana dia doa kita? Banyak. Di antaranya duduk di antara dua sujud. Ampuni dosaku, sayangi aku, cukupkan aku, angkat derajatku, berikan aku rezeki, tunjukkan aku yang jalan yang benar, sehatkan badanku, makan kesalahanku, kan itu. Rabbighfirli warhamni. Itu kalau benar bacaannya. Kalau kita khusyuk pada saat membaca, itu sebetulnya self hipnosis. Ya kita betul-betul sedang menghipnosis diri kita. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Sayangi aku, ya Allah. Cukupkan aku, ya Allah. Angkat derajatku, ya Allah. Berikan aku rezekimu, ya Allah. Tunjukkan aku jalan yang benar, ya Allah. Maafkan kesalahanku, afiatkan badanku, lahir batinku, ya Allah. Kan gitu. Nah, kemudian tadi Prof tanya, kemudian kalau kita berdoa, ya berdoa. Kenapa? La yuraddul qadar illa doa. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah, kita tidak tahu doa-doa kita yang mana yang dikabulkan oleh Allah sehingga takdir-takdir yang takdir dalam kaitan takdir mu'allak ya, bukan mubrang. Yang lahir sebagai orang Jawa, lain sebagainya itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi dalam kaitan ikhtiar kita, Allah punya hak prerogatif juga merubah itu. Dan kalau kita punya kekuatan doa, yang juga doa kita diizinkan oleh Allah. Gitu. Nah, jadi cara berdoa ini apa itu? Contoh. Saya sering begini. Coba ya. Kita sering berdoa tuh gini sering dikait. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayangkan doa kita begitu. Nah, bagaimana doa itu bisa gelombang kontak kita di apa? Nggak bisa karena kita masih kita. Ya, kita berdoa, tapi kita nggak nyatu dengan doa kita. Diri kita nggak nyatu dengan doa. Jadi seakan-akan doa itu cuma basa-basi, gitu. Kita nggak nyatu dengan diri kita. Harusnya doa itu dari hati kita yang paling dalam, dengan kesadaran penuh, gitu ya, mindfulness. Nah kemudian doa itu kita khusyuk, gitu ya. Nah kemudian ketika kita minta, kita meyakini bahwa Allah akan mengabulkan harapan dan doa kita, gitu ya. Jadi yang bisa merubah takdir itu adalah doa, gitu. Prof. Susi. Ya, ada lagi? Ya. Terima kasih sekali, Prof. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Prayang. Baik, terima kasih kembali Prof. Susi dan juga terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya baik, mohon izin untuk selanjutnya ada pertanyaan yang sudah dituliskan di dalam chat ya. Sepertinya ada dari Ibu Ella Silastri. Namun mohon izin mungkin apakah berkenan Ibu Ella Silastri untuk menyampaikan secara langsung? Ya kebetulan juga beliau mengaktifkan kamera, mungkin berkenan untuk menyampaikan secara langsung. Ibu Ella Silastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dapat Zoom dari Ustadz Bahtiar, Ustadz Hasan Basri. Jadi saya ya, Bu Ella, jamaahnya Ustadz Hasan ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ini Bu, saya ketitipin sama anak, suruh kasih zakat mal.
sebelum ke orang lain, saya kasihkan ke saudara soalnya saudaranya mustahik gitu. Gimana menurut pendapat Ustadz? Separohnya saya kasihkan ke orang yatim, ke anak yatim ke orang lain, separohnya saya kasihkan ke saudara yang mustahik. Cukup sekian Bu, terima kasih sebelumnya Betul. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau Ibu Elas mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah ya kepada orang-orang yang mustahik. Yang mustahik itu yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, ya, kemudian orang-orang dalam perjalanan, dalam dakwah, orang-orang dalam berperang, orang-orang yang berhutang dan seterusnya itu tepat sekali. Dan tentu prioritas zakat itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, itu yang saya katakan kalau kita berinfak, kita berzakat, apalagi tepat sasaran, Masya Allah, itu bahagianya luar biasa. Ya, sangat bahagia. Makanya juga zakat infak sedekah. Sedekah itu adalah treatment untuk orang-orang yang sedih, orang-orang yang cemas. Jadi kalau kita punya kecemasan tingkat tinggi, kesedihan tingkat tinggi, banyak-banyak mengeluarkan infak sedekah. Ya, itulah yang terkait dengan makna hidup kita. Jadi makna hidup itu terkait dengan hazanah kekayaan kita. Kita berilmu, maka amalkanlah ilmu kita. Kita berharta, maka keluarkanlah harta kita. Kita pekerjaan, maka jadikan pekerjaan kita bermanfaat. Nah, itu yang disebut dengan makna hidup. Nah, disitulah letak kebahagiaan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat orang lain. Gitu ya, Bu Elas ya. Jadi nggak salah Sudah ya Pak tepat. Ustadz ya. Jadi nggak salah saya sarannya ke saudara dulu gitu, yang mustahik. Iya. Ya, Terima kasih ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Elas atas pertanyaannya dan juga terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya, kita masih ada satu jamaah lagi yang sudah menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Namun mungkin izin kami undang terlebih dahulu Bu Yanti Baso. Ibu Yanti, apakah berkenan Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung? Kami silakan. Atau mungkin izin kami bacakan saja ya Ibu dan juga Bapak. Ya baik, mohon izin untuk kami bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya doa kita dikabulkan Allah dan dan hajat kita pun juga dikabulkan, dilancarkan oleh Allah dan juga lunas hutang dan juga lunas segala hutang-hutang. Mohon izin pencerahannya Pak Ustadz untuk pertanyaan dari Ibu Yanti. Kami silakan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'min. Wahai Muhammad, apabila hamba bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku mengabulkan permohonan hamba-hamba yang memohon kepadaku dengan syarat hendaklah menjalankan perintahku dan beriman kepada. Nah, jadi syarat utama doa itu keyakinan, iman kita kepada Allah. Yakin kita, makanya perlu khusyuk, ya, perlu khusyuk, yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Yakin Allah akan mengabulkan doa itu sepanjang doa itu adalah harapan-harapan terbaik untuk menjadikan kita lebih baik. Nah, kemudian kalau kita mau dikabulkan oleh Allah doa kita, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ya, jalankan perintah Allah, jauhi larangan. Makanya orang berdosa itu sulit doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena penghalang hubungan kita dengan Allah itu adalah dosa. Allah itu maha suci. Kalau kita berdosa minta kepada yang maha suci, bagaimana? Maka doa pertama itu minta ampunan dulu, sucikan dulu diri kita. Nah, Allah mengatakan di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan seterusnya. Jadi kunci tazkiyatun nafs itu sebetulnya adalah yang pertama zikir, yang kedua sholat. Ya,
Jadi zikir itu adalah untuk menenteramkan hati kita. Tadi gelombang otak kita berada di alfa, sholat juga demikian. Nah, kemudian doa kita doa kita itu harus dibacakan dengan kesadaran penuh. Makanya kenapa yang namanya doa itu jangan cuma sekedar maaf, banyak di antara kita baca doa bahasa Arab tapi tidak paham artinya. Jadi kita tidak dapat atmosfer dari doa itu. Kenapa? Karena doa itu tidak menyatu dengan diri kita. Makanya doa itu dibacakan dengan berulang-ulang. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, aku hamba yang berdosa. Nah, berulang-ulang biar kita punya kesadaran penuh bahwa kita ini berdosa. Nah, tapi harus punya rasa optimisme. Kenapa? Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, begitu juga dengan doa hutang, ya. Jadi yakin kepada Allah kalau orang berhutang itu adalah orang yang berada pada posisi yang lemah. Nah, Allah itu maha kuat, ya. Allah itu maha kuat, Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jadi logikanya, saya kasih gambaran logikanya, kalau kita dekat dengan penguasa, kita dekat penguasa ini kebetulan dia juga orang kaya, penguasa ini punya akses apa-apa segala macam, apa yang ada? Ketenangan. Nah, bayangkan kita dekat dengan pemilik sang penguasa. Ya, kita dekat dengan Allah yang maha kaya, yang maha hebat, yang kasih, yang penyayang. Bayangkan, harusnya ketika kita dekat dengan yang maha berkuasa, muncul keyakinan dan optimisme bahwa masalah kita suatu saat akan berakhir. Nah, asal dengan punya keyakinan, kemudian dengan ikhtiar tentunya. Ya, betul-betul dengan ikhtiar. Nah, maka nah kemudian bagaimana agar dikabulkan oleh Allah doa kita? Bersedekah, berinfak. Karena salah satu pembuka pintu rahmat itu infak sedekah. Loh, justru kan lagi nggak punya Ustaz. Gimana saya bersedekah? Lihat Ali Imran 133, 134, dan seterusnya. Ya, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa, yaitu yang menginfakkan hartanya ketika lapang, ketika sepi. Jadi justru di saat kita nggak punya, kita berinfak, ya. Di saat berhutang, di saat kita punya punya hutang, loh, disuruh berinfak. Ya, Allah akan menggaransi, Allah yang akan menjamin hidup kita. Ya, itu dia. Nah, kemudian pada saat kita berdoa harus rendah hati, ya rendah hati, ya rendah hati, tidak sombong, bahkan rendah diri di hadapan Allah. Udah rendah hati, rendah diri. Nah, kalau bisa berdoa di waktu yang tepat, antara kalau bisa, tapi kapanpun boleh. Tapi yang utama itu di saat hujan lebat, di saat kita terzalimi, di saat sholat tahajud, di saat antara azan dan iqomah gitu ya. Kalau Jumatan tuh di antara dua khutbah gitu ya. Tapi intinya kapan saja kita berdoa. Dan tapi ingat, berdoa harus punya keyakinan doa kita diijabah oleh Allah. Maka doalah dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti sehingga kita tahu apa yang kita minta. Ya, gitu kira-kira. Ada lagi? Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Pak Ustadz, atas pencerahannya, dan juga terima kasih kepada Ibu Yanti atas pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya sudah ada yang raise hand untuk jamaah yang berikutnya. Mungkin di sini kami persilahkan kepada Ibu Nora. Ini Ibu Nora dari Palembang mungkin ya. Ibu Nora, kami silakan untuk menyampaikan. Baik, mohon off cam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini menyambung pertanyaan dari Ibu Elas tadi, Pak, untuk kita mau membersihkan harta kita melalui zakat mal. Nah, apakah kita boleh memberikan zakat itu kepada orang yang memang tergolong mustahik, tapi kita tahu dalam kehidupan sehari-hari ibadahnya masih kurang. Nah, itu kadang yang masih mengganjal di hati saya begitu.
Saya lihat orang ini kayaknya sholatnya jarang-jarang gitu kan. Apakah kita boleh memberikan gitu? Karena kita kan tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita punya. Begitu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Jadi intinya zakat itu kita keluarkan untuk mustahik. Ya, mustahik itu ya orang miskin, orang fakir, orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, mustahik itu adalah hamba sahaya, mustahik itu adalah orang yang sedang berjalan, yang berjuang di jalan Allah. Itulah intinya mustahik. Nah, terkadang kita tidak tahu orang itu sholat apa tidak, tapi yang pasti bahwa zakat infak sedekah itu untuk pertahanan hidup mereka di saat mereka dalam keadaan terpuruk, di dalam keadaan mereka lemah, gitu ya. Nah, kalau kemudian misalnya kita tahu bahwa orang yang kita zakati itu ternyata tidak sholat, mudah-mudahan dengan zakat kita bilang bahwa zakat ini aku dikasih, tentu ini karena Allah yang memberikannya kepada aku. Nah, hati kecil aku menyampaikannya kepadamu. Maka harapan aku dengan menerima zakat ini kamu bersyukur kepada Allah. Dengan kamu bersyukur kepada Allah, artinya kamu tingkatkan ibadah kamu tingkatkan sholat kamu. Biar kamu juga dibukakan oleh Allah jalan menuju kebaikan. Jadi bisa jadi harapan kita zakat kita itu pembuka pintu kesadaran yang untuk ibadah. Ya, itu dia poinnya. Nah, makanya kenapa di dalam zakat itu adalah untuk orang yang berada di jalan Allah. Nah, itu berarti juga untuk orang yang taat, untuk orang yang patuh gitu kan. Udah dia miskin, dia taat, oh bagus banget. Udah dia miskin, dia pendakwah. Wah, itu bagus banget. Ya, tapi jangan sampai zakat yang kita tahu dia ahli maksiat, kita berikan zakat, kemudian uang itu digunakan untuk bermaksiat. Itu dia yang perlu kita hindari. Ya, kita tahu dia peminum, kita tahu dia pemabuk, kita tahu dia pezina, itu kita kasih zakat. Kita tahu nih mudorotnya, kalau dikasih zakat dia pasti bukan untuk pertahanan hidup, tapi untuk berbuat dosa. Nah, jangan, ya, jangan. Ya, jadi prioritaskan orang-orang yang tadi yang kita tahu dia dikasih untuk kebaikan, untuk pertahanan hidup, untuk ibadah. Ya, kalau kita nggak tahu dia eh, apa namanya ibadahnya ya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kita tahu digunakan untuk maksiat, jangan. Itu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Barakallah Pak Ustadz atas pencerahannya dan juga terima kasih Ibu Nora atas pertanyaan yang disampaikan. Ya, baik. Kami persilahkan. Sudah ada yang raise hand kembali. Ada Ibu Sri Mulyati. Silakan Ibu Sri untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Prayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Yang saya tanyakan sehubungan dengan doa yang khusyuk dan sholat yang khusyuk, Ustadz. Selama ini saya sudah berusaha untuk bisa sholat dan doa yang khusyuk, tetapi masih agak tidak mudah, Ustadz. Jadi ketika tidak ada masalah atau masalah doa saya kurang khusyuk, Ustadz. Gimana kiat-kiatnya biar doa dan sholat saya bisa khusyuk? Soalnya saya sampai ketakutan sendiri, apakah karena saking banyaknya dosa-dosa saya, sehingga saya itu nggak bisa sholat dengan khusyuk. Apalagi ditambah dengan yang suatu ayat yang jika orang beriman itu bila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bergetar hatinya. Saya sambil bilang begini, apakah saya beriman apa enggak ya? Ini kok saya kadang bergetarnya itu, ya begitu Ustadz, kalau pas lagi ada masalah gitu, hati saya langsung bisa connect gitu. Tapi setelah stabil gitu, biasa-biasa saja Ustadz. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ustadz, semoga Allah muliakan dan bahagiakan selalu. Amin. Ibu jangan resah, ya. Ibu jangan apa namanya, jangan galau, ya. Ibu harus yakin kepada Allah, ya. Selama ibu punya itikat baik, insya Allah ibu akan terhubung terus dengan Allah. Cuman terhubungnya itu on off atau tidak kan begitu.
Nah, yang menyebabkan off itu tadi yang Ibu katakan ketika misalnya kita berdosa, kita bermaksiat, maka hubungan kita off dengan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Suci. Kita kotor misalnya. Saya juga begitu. Ketika saya ada kesalahan, ada dosa, saya off. Nah, maka cepat saya kembali lagi. Kembali saya netralisir lagi. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, anak cucu Adam itu pasti berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bertobat, kata Rasulullah. Gitu ya, Bu. Nah, kemudian, nah ini kalau kita ngomongin sholat harus satu waktu sendiri, nggak cukup di sisa waktu seperti ini. Sholat itu melibatkan 3 komponen dalam diri kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah jiwa. Jadi akal itu adalah mengenal Allah, tahu kewajiban kita kepada Allah, bagaimana untuk sampai kepada Allah, itu pengetahuan. Hati dan jiwa itu sebetulnya adalah alam bawah sadar. Jadi ketika kita punya full kesadaran, kesadaran penuh pada saat kita beribadah, kemudian kita bahagia, kita damai, nah itu ada masuk ke alam bawah sadar kita. Bukan tidak sadar, ada 3. Ada pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, ada pikiran tidak sadar. Nah, yang paling dahsyat itu yang alam bawah sadar itu. Ya, itu 88%. Alam pikiran sadar itu 12%. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengakses pikiran alam bawah sadar itu dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan tawakal. Jadi sholat dengan rasa syukur, sholat dengan tawakal, sholat dengan ikhlas, sholat dengan penuh kekhusyuan, ketundukan kepada Allah. Nah, itu adanya di alam bawah sadar. Ya, di 88% itu. Ya, nah, nanti apa namanya, kalau ada waktu ya, saya ada training sholat khusyuk nih, tapi di hotel. Nah, itu kemungkinan adanya di bulan Desember. Nanti saya akan infokan. Tapi kalau mengaji saja, ya cukup-cukup saja. Kita ketemu 2 jam seperti ini, ngaji tentang sholat khusyuk. Ya, saya akan jelaskan nanti panjang lebar. Tapi yang jelas, akal terlibat, hati terlibat, jiwa terlibat. Karena kalau ketiga komponen ini tidak terlibat, maka gelombang otak kita ada di beta, aktif terus. Maka ada orang yang badannya di sejadah, tapi otaknya ada di mana? Jiwanya ada di mana? Di mall, di kampus lagi ngajar, padahal badannya di atas sejadah. Nah, itu yang artinya harusnya gelombang otak dia alfa, dia masih theta, masih beta, masih aktif otak, masih terjaga otaknya. Nggak boleh sebetulnya. Itulah sholat yang tidak berdampak terhadap ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz pencerahan. Bu, Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya dan terima kasih Bu Sri Wahyuni atas pertanyaannya. Ya, baik. Kiranya kita masih ada 15 menit lagi untuk satu pertanyaan ya. Mungkin izin Bu Prof Kongsi ya. Mungkin adakah pertanyaan untuk Pak Ustadz atau ingin berdiskusi? Mungkin bukan pertanyaan. Tadi Pak Ustadz kan menyampaikan mau itu ya praktek hipnoterapi ya Ustadz ya. ya, 15 menit sebelum boleh, selesai. Prof. Dikit Prof, aja. Prof, saya mau kasih, saya mau ngajak nih, tapi tolong camnya dibuka semua, boleh? Ya. Ya, mohon izin Bapak Biar Ibu bisa saya pantau. dapat mengaktifkan kamera. Aktifkan kameranya semua. Wajah-wajah aslinya. Ya, Ustaz. Ya, biar ini PR kita udah Ustaz, PR kita sehari-hari nanti Ustaz. Ya, ya. Oke. Sudah? Ya, Ustaz. Sudah? Oke. Ustaz. Kok nggak kelihatan wajahnya? Oke ya, kita mulai ya. Bisa, Bu Pra? Ya, udah bisa dimulai Ustaz. Ya. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup matanya. Tutup matanya, tutup matanya, tutup matanya. Dalam satu hadis kata Rasulullah,
an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihat. Jadi yakinkan diri kita bahwa Allah sedang bersama kita. Ya, yakinkan diri kita bahwa Allah terhubung dengan kita. Ya, itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, tutup matanya, tarik nafasnya pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Waktu menarik nafas, yakini kita sedang menarik energi kehidupan. Bapak Ibu, tarik lagi nafas pelan-pelan. Satukan dengan kesedihan di dalam diri kita, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Buang semua itu melalui nafas mulut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik lagi nafas pelan-pelan. Senyaman mungkin. Sedamai. Buang sisa-sisa kesedihan, kecemasan, kekhawatiran dari mulut kita. Saudara-saudaraku, hari ini kita bahagia dan sangat bahagia, betul-betul bahagia, bahagia yang luar biasa. Kita pantas untuk bahagia. Kita harus yakin kita bisa bahagia. Allah mengingatkan kita. Di Ali Imran 139. Jangan kamu merasa sedih. Jangan kamu lemah. Kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Berbahagialah. Sangat bahagia. Betul-betul damai dan bahagia. Buang nafas pelan-pelan melalui mulut. Bapak Ibu, bayangkan kita berada di sebuah taman yang luas. Sangat luas. Terdengar suara burung berkicau, saut-sautan satu sama lain. Ada pohon-pohon yang rindang. Daunnya lebat. Suasana bikin adem. Ada gumpalan-gumpalan awan yang melindungi kita dari terik matahari. Ada pemandangan taman yang begitu indah. Ada sungai. Ada sungai yang airnya mengalir. Terdengar bericik air menambah keindahan suasana batin kita.
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah yang kita dusta. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Setiap manusia punya cobaan dan ujian hidup. Tapi tidak ada orang yang beriman yang diuji oleh Allah kecuali dia masih sanggup, dia masih kuat. Allah bimbing dia untuk menyelesaikan masalah. Allah tuntun dia kepada keadaan yang lebih baik, yang membuat dia bahagia. Jangan pernah berprasangka buruk. Ingat, Allah bersama kita. Allah bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang berbuat kebajikan. Innallaha ma'al muhsinin. Bapak Ibu, saya ingin berbicara dengan alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Untuk sisi kanan adalah jiwa bahagia. Assalamualaikum jiwa bahagia. Terima kasih. Engkau telah menemani saudara-saudaraku ini dalam perjalanan. Aku berdoa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah agar engkau jiwa bahagia menghiasi kehidupan mereka. Kalaulah saat ini skala 1 sampai 10 engkau berada di skala 2 atau 3. Aku mohon kepada Allah dan aku minta kepadamu wahai jiwa bahagia. Naiklah ke angka 9. Agar saudara-saudaraku ini semua bahagia. Optimis menjalani hidup. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Sekarang saya berbicara kepada jiwa yang menghiasi terkadang dengan kecemasan ketakutan. Assalamualaikum jiwa yang cemas, yang menghiasi jiwa-jiwa saudara. Saya berdoa kepada Allah. Saya mohon kepada Allah. Jangan engkau menghiasi hati-hati atau jiwa mereka. Sepanjang hari, sepanjang waktu mereka. Sehingga mengganggu aktivitas mereka. Mengganggu mereka. Mengganggu hubungan mereka dengan keluarga. Kalau engkau berada di skala 1 sampai 10. Dan mungkin skalamu sekarang 6, 7, 8, 9, atau bahkan 10. Aku mohon kepada Allah, semoga Allah mengizinkan, dan aku minta kepadamu, wahai jiwa yang cemas, yang takut, turunlah di level 2. Turunlah di level 2. Agar mereka, saudara-saudaraku ini, para guru besar ini, para orang-orang terhormat ini, bahagia dalam menjalani tugas-tugasnya. Beradalah di level 2. Dan untukmu jiwa bahagia, naiklah ke level 8 atau 9, bahkan 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Hitungan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. 1, berbahagia, bersyukur kepada Allah.
terus berbahagia, bersyukur kepada Allah Tua, semakin tenang, semakin damai, semakin bahagia. Ketiga, buka matanya dengan kesadaran penuh dan ucapkan alhamdulillah kepada Allah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu buka matanya, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, dan katakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit ya, suasana hipnosis ya. Ya, bagaimana kita bahagia, bagaimana kita tenang, bagaimana kita damai. Ini bagusnya offline ya. Kalau offline dapat feel-nya ya semuanya insya Allah. Baik, itu Bu Pra, Bu Profesor Homsiah, itu yang bisa saya sampaikan menjelang sholat Jumat ini. Mudah-mudahan semua sehat bahagia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Monggo Mbak Prayang di... Ya, terima kasih Bu Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas segala pencerahannya dan juga telah berkenan mengajarkan kami semua self-hypnosis. Baik, mungkin sebelum pengajian ini ditutup, mohon izin kembali berkenan Pak Ustadz untuk dapat memimpin doa penutup majelis pada hari ini. Kami silakan Pak Ustadz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, ini dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Sayangi kami, cintai kami, ya Allah. Bimbing hidup kami, ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Tunjuk kami jalan yang benar, ya Allah. Jalan hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada hamba-hamba yang betul-betul bersyukur, ya Allah, atas semua nikmat. Hamba-hamba yang sabar dalam menjalani ujian hidup kami, ya Allah. Hamba-hamba yang ikhlas dalam setiap pengabdian kami kepada hamba-hamba yang istiqomah. Jadikan kami hamba-hamba yang istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan. Istiqomah di jalan yang kau ridhoi. Allahumma ya Allah. Jangan kau bebankan kami dengan beban yang tidak sanggup kami. Jangan kau bebankan kami karena salah dan dosa. Siapapun yang bersedih di antara kami, bahagiakan ya. Siapapun yang sedang menangis di antara kami, jadikan tersenyum. Siapapun yang menghadapi kesulitan di antara kami, ganti kesulitannya dengan kemudahan. Siapapun yang dalam kekurangan di antara kami, cukupkan rezekinya. Siapapun yang sakit di antara kami, sehatkan badannya, angkat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak kepada Ustadz kita, guru kita, Bapak Dr. Haji Andian Parlindungan atas tausiahnya hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, izin untuk kita boleh berfoto bersama sejenak. Bapak Ibu, Masya Allah telah hadir seluruh jamaah seluruh Indonesia ya. Dan juga tadi saya lihat pun ada dari Malaysia juga, Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin boleh izin saya untuk dapat meng-capture ya. Di sini ada 7 slide. Baik, izin kembali Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, saya bantu untuk screenshot. Untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Ya, baik. Untuk slide yang berikutnya, slide yang kedua. Ya, 3, 2, 1. Iya. Ya, baik. Siap, untuk slide yang berikutnya, yang ketiga. Ya, 3, 2, 1. Baik. Oke, untuk slide yang keempat. Oke, 3, 2, 1.
Oke, siap. Untuk slide yang kelima. Oke, 3, 2, 1. Oke, masih ada 2 slide lagi. Izin Bapak dan Ibu. Slide yang selanjutnya. Baik, iya sudah saya capture dan ya slide yang terakhir yakni slide ke-7. Oh, ada 6 slide ya. Baik, siap. Alhamdulillah sudah tercapture, sudah terdokumentasi hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak dan demikian acara dari pengajian Keluarga Besar Universitas Trisakti. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz kita, guru kita, Bapak Dr. Haji Andian Perlindungan atas tausiah dan juga pencerahan yang telah diberikan. Serta tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Universitas Trisakti dan seluruh sivitas akademik Universitas Trisakti dan juga seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga di Jumat Barokah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah segala doa-doa kita, memberikan kesehatan Amin, 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 dari segala amin, ya robbal alamin. memberikan rezeki yang berkah dan insya Allah senantiasa istiqomah dalam mempertebal iman dan takwa. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu, saya melayani diri, mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan karena segala khilaf datangnya dari manusia dan segala kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dapat bertemu di kajian berikutnya. Baik, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz dan keluarga dan semua anggota juri ini diberkahi dirahmati Allah SWT Semoga diberkahi Allah semuanya. Sehat. segala urusannya, bapak rezekinya. Amin, 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 ya rabbal alamin.